Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tentunya kembali kita mengucapkan alhamdulillah, kalimat yang kiranya senantiasa kita ucapkan, kita jadikan rutinitas keseharian kita mengucapkan kalimat tersebut, karena itu adalah di antara bentuk pengakuan, pengikraran kita mensyukuri nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita, yang bukan hanya ketika kita senang, bahagia, tapi juga ketika kita sedih, ketika kita ditimpa musibah, tetap keluar kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala hal, yang dengannya semoga membuat keridhaan dalam hati kita, membuat diri kita bisa menerima takdir yang telah Allah tentukan atas diri kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali dalam acara kita di Nu'min Sa'ah. Kita kembali mengajak untuk mendalami atau juga untuk meningkatkan, memperbaharui keimanan kita kepada Allah, tajdid. Memperbaharui tersebut sangat penting kita lakukan, karena ketika kita diam di tempat, atau ketika kita merasa aman, ketika kita merasa baik-baik saja, maka ketika itu pula iblis atau setan telah berhasil menggoda kita, membuat diri kita merasa aman dari makarnya Allah, membuat diri kita merasa kita orang yang baik, sehingga tidak perlu lagi dengan kebaikan lainnya. Nah, disinilah salah. Membuat kita merasa sudah cukup dengan apa yang kita dapatkan dari ilmu agama. Itu dia di antara talbis iblis, cara iblis membuat manusia merasa sudah cukup, padahal itu adalah di antara kesalahan yang mungkin banyak tidak kita sadari. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di kesempatan kali ini di acara Nu'min Sa'ah, kita akan membahas suatu penyakit yang menimpa hati, yang mana penyakit ini dikatakan adalah penyakit ataupun dosa yang pertama kali dilakukan oleh penduduk langit dan pertama kali dilakukan oleh penduduk bumi. Penyakit yang kiranya membuat makhluk itu menjadi makhluk terlaknat. Ya, dia menjadi makhluk yang terlaknat sampai akhir zaman nanti. Dia adalah penyakit hasad. Kita akan membahas, insya Allah di segmen ini, tentang bahayanya hasad dan bagaimana menyikapi atau selamat dari hasad. Kenapa? Hasad itu sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, la yaslimu au, tidak akan ada selamat jasad bil hasad. Jasad ini, tubuh itu dari perkara hasad. Artinya setiap tubuh, setiap jasad itu memiliki hasad atau menimpa padanya sifat hasad. Apa yang dimaksud dengan hasad? Hasad itu simpelnya, mudahnya kita pahami adalah cemburu dengan nikmat yang orang lain dapatkan. Cemburu atau iri atau merasa tidak menerima, tak rela dia melihat orang lain mendapatkan nikmat. Hanya saja dilanjutkan oleh Ibnu Taimiyah tentang definisi dari hasad itu, hanya saja dikatakan olehnya orang yang baik
orang yang baik, dia akan menyembunyikan atau melawan hasad yang ada, yang muncul dalam dirinya, dalam hatinya. Sedangkan orang yang buruk, dia akan memperlihatkan hasadnya itu, sehingga berubahlah bentuknya menjadi dengki. Nah, ini yang jadi permasalahan. Jadi setiap kita itu punya, termasuk saya, Anda, semuanya. Kita punya yang namanya sifat hasad, sifat cemburu. Itu ada pada diri kita. Hanya saja orang yang baik, orang yang saleh, dia bisa menempatkan hasadnya itu di dalam hatinya, kemudian dia lawan. Dia lawan hasadnya itu dan tidak dia tampakkan. Sebagaimana orang yang buruk dikatakan di sana, oh, dia akan menunjukkan rasa hasadnya, rasa irinya, rasa yang berubah menjadi dengki, perbuatan menzalimi orang lain. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, coba perhatikan, coba deteksi. Kalau tiba-tiba Anda merasa melihat ada saudara, ada teman, ada tetangga, atau orang sekantor dengan kita yang dia mendapatkan nikmat, dapat prestasi, dapat bonus, atau dapat pujian dari atasan dan lain sebagainya. Tiba-tiba saja Anda nyesak di hati. Tiba-tiba saja Anda merasa tidak enak, jengkel, kesal. Maka itulah hasad. Ketika Anda dengar, si fulan yang dia bisa beli mobil, gitu, atau ganti kendaraan baru, atau bisa beli rumah dan lain sebagainya, timbul rasa kesal, cemburu di hati, maka itulah hasad. Dan sering kali hasad ini menimpa atau terjadi di kalangan seprofesi. Pedagang, dia iri dengan pedagang lainnya, dia hasad dengan pedagang lain. Tukang ojek, iri dengan ojek lainnya. Atau juga bahkan menimpa, yang paling banyak penyakit yang ditimpa ini adalah para alim, para ustadz, para ulama. Sering kali menimpanya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan nanti tentang perkara hasad ini. Bagaimana dikatakan tadi di awal, kita katakan tapi belum kita bahas, pertama kali dosa dilakukan oleh penduduk langit dan pertama kali dilakukan oleh penduduk bumi. Insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Ya, baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat Arisalah. Kita lanjutkan. Tadi kita membahas tentang dosa atau juga kesalahan yang pertama kali dilakukan penduduk langit dan juga merupakan kesalahan yang pertama kali dilakukan oleh penduduk bumi. Adapun di penduduk langit, dia adalah kesalahan yang dilakukan atau dosa yang dibuat oleh iblis. Dia hasad dengan apa yang didapatkan oleh Nabi Adam SAW. Yang didapatkan oleh Nabi Adam alaihissalam, yang Allah muliakan Nabi Adam. Allah ciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah ciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah perintahkan penduduk langit untuk bersujud kepada Nabi Adam. Karena hasadnya iblis, dia aba wastakbar, dia menolak dan dia sombong. Karena apa? Dia hasad dengan Adam. Dia katakan, ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku ya Allah dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Iblis merasa bahwasanya api itu lebih baik daripada tanah. Maka dia merasa dia lebih berhak mendapatkan itu, mendapatkan pengagungan itu, mendapatkan penghormatan itu daripada si Adam yang dia baru diciptakan pun dari tanah. Dia hasad. Sehingga
penyebab dia keluar dari surga, penyebab lepas semua segala nikmat yang dia dapatkan. Karena iblis ini awalnya dia bahkan sampai ke derajat pemimpinnya para malaikat. Sampai seperti itu dia mendapatkan keagungan, tempat posisi, karena dia yang sangat ahli ya, ibadah yang luar biasa kepada Allah, prestasi yang banyak dia tunjukkan, sehingga dia dapat makom tersebut, tempat tersebut. Nah, karena sifat hasadnya kepada Adam, akhirnya dia dicampakkan dari surga, bahkan dia menjadi makhluk Allah yang terlaknat. Allahu Akbar. Ini dia yang dilakukan oleh penduduk langit. Kemudian yang pertama kali dilakukan oleh penduduk bumi, dosa, yaitu penyakit hasad ini adalah yang sebagaimana dilakukan oleh Qabil kepada Habil. Qabil kepada Habil. Qabil membunuh Habil. Karena hasadnya dia kepada Habil, yang Habil menikah dengan wanita yang lebih cantik. Yang asalnya wanita ini adalah saudara kembarnya Qabil. Adapun saudara kembarnya Habil itu wanitanya lebih jelek daripada yang saudara kembarnya Qabil ini. Sehingga dia iri, dia hasad, dia dengki, akhirnya dia bunuh Habil. Nah, coba lihat luar biasanya hasad ini. Yang mana benar yang dikatakan tadi, hasad, setiap kita punya hasad. Hanya saja orang yang baik, dia akan melawan hasad yang ada dalam hatinya. Dia tidak akan munculkan. Adapun orang yang buruk perangainya, dia akan wujudkan. Minimal kalau tidak dengan perbuatan, maka dengan perkataannya. Dia akan ghibahi, dia akan fitnah, dia akan cemari. Nah, ini dia. Hasad itu dia akan menyeret kepada perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Ya, sebagaimana Rasulullah dalam hadis yang dihukumi doib, tapi kalau secara makna dia benar. Sana dikatakan innal hasada ya'kulu hasanata kama ya'kulul an-nar khatab. Kama kala Rasulullah, di sana dikatakan hasad itu dia memakan kebaikan sebagaimana api melahap kayu. Maksudnya bagaimana? Ulama kita menafsirkan, menjelaskan masalah hadis ini. Dikatakan di sana dia melahap kebaikan. Itu bagaikan dia itu ketika dihasad kepada seseorang, dia hasad kepada si A misalnya, maka kebaikan-kebaikan yang dia miliki dia bagi-bagi itu kepada orang yang dia hasadi. Semakin banyak orang yang dia hasadi, maka semakin banyak pula dia bagi amalan yang dia lakukan. Nah, itu dia memakan banyak kebaikan. Atau ditafsirkan Allah, dijelaskan oleh ulama lain, ya hilang begitu saja amalan-amalannya, walaupun tidak harus kepada orang yang dia hasati, tapi pada intinya ya dia tetap akan memberikan. Sebagaimana hadis muflis ya, sering kita bawakan hadis muflis, orang yang bangkrut gitu ya. Bukankah termasuk dia ketika dia zolim, dia hasad ini, kemudian dia tunjukkan kehasadannya itu, dia wujudkan sehingga dia memfitnah, dia ghibah, maka dia akan memberikan pahala-pahalanya kepada orang lain. Buruknya hasad. Maka benar maknanya hasad itu memakan, memusnahkan, melenyapkan banyak kebaikan yang dia miliki, sebagaimana api yang melahap kayu. Ya, kita tahu bagaimana ketika terjadi kebakaran, maka semegah apapun bangunan, apalagi bangunan itu terbuat dari bahan kayu, maka dengan mudahnya si jago merah melahapnya. Habis sehabis-habisnya. Maka berhati-hati kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sebagaimana dikatakan tadi, al-jasad la khair. Setiap jasad itu tidak selamat dari namanya hasad. Hanya saja sebaik-baiknya kita adalah kita bisa berusaha melawan hasad
munculkan yang dibisikkan oleh syaitan. Dalam hadis lainnya Nabi pernah mengatakan la hasad illa isnatai. Tidak boleh hasad kecuali hanya dalam 2 perkara. Perkara yang pertama, orang hasad kepada orang yang Allah berikan harta kepadanya, kemudian dia gunakan untuk berimpak di jalan Allah. Kita boleh hasad dengan dia. Hasadnya kita niatkan, ya Allah, seandainya aku juga diberikan seperti itu, maka aku juga melakukan yang sama. Maka dia akan mendapatkan pahala dari niatnya. Kemudian orang yang Allah berikan kepadanya mudah paham Al-Quran, kemudian dia baca pagi, siang, dan malam, maka dia hasadi. Dia ingin juga seperti itu. Nah, itu yang dibolehkan. Adapun yang lainnya tak dibolehkan. Ya, baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan kembali membicarakan atau menjelaskan masalah hasad ini dan bagaimana solusinya, bagaimana kita mengobati penyakit hasad ini. Insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali di segmen yang terakhir, segmen yang ketiga di Nu'min Sa'ah, yang kita membahas tentang bahayanya sifat atau penyakit hasad dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, kaum lainnya yang juga diceritakan memiliki penyakit hasad, yang ini menjadi pelajaran untuk kita, adalah kaum Yahudi, yang bahkan Allah katakan dalam surah Al-Fatihah, yang termasuk orang yang maghdub, yang Allah murkai orang itu orang Yahudi. Kenapa? Orang Yahudi dia punya, Allah berikan kepada mereka ilmu, tapi tidak beramal dengan ilmunya. Sebagaimana mereka tahu dan sangat tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir. Mereka mengenal Nabi terakhir tersebut sebagaimana mengenal anaknya. Bagaimana fisiknya, bagaimana parasnya, bagaimana kebiasaannya, bagaimana bentuk wujudnya. Mereka kenal sebagaimana mereka mengenal anaknya. Ini yang terjadi ketika yang diceritakan oleh istrinya Nabi Sofiyah. Dia pernah mendengar ayahnya Uyai bin Akhta yang dia berbicara dengan teman-temannya. Dia katakan ketika dia melihat dia dengar kabar tentang kedatangan Nabi. Jadi orang-orang Yahudi itu ada Bani Quraisyah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Mereka menetap di Madinah itu karena mereka sudah tahu bahwasanya Nabi terakhir itu akan muncul di sana. Di Madinah, di tempat banyaknya tumbuh kurma. Mereka menetap di daerah tersebut. Mereka berharap ya Nabi terakhir itu muncul dari mereka lagi. Nah, ketika mereka dengar bahwasanya ada datang Nabi dari Mekah ya, di Masjid Quba, mereka jumpai, mereka lihat, mereka perhatikan betul nggak, sesuai nggak dengan ciri-ciri yang mereka ketahui tentang Nabi terakhir. Maka ketika pulangnya Uyai ini, ayahnya Sofiyah, dia katakan ya, dia memang betul adalah seorang Nabi. Dia benar adalah seorang Nabi. Mereka dengan wajah malas, wajah lesu, kecewa karena ternyata Nabi terakhir itu nggak datang dari kaum Bani Israel, tapi malah dari kaum Arab. Maka para penduduknya, bawahnya mereka semua mengatakan, bagaimana sikapmu wahai Uyai? Karena Uyai ini adalah pemimpin ketika itu. Maka dia katakan, aku tidak akan pernah mengakuinya dan aku akan terus memusuhinya sampai akhir hayatku. Nah, itu yang terjadi. Sampai matinya Uyai ini tidak menerima Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Begitu juga dengan Abdullah bin Salul ya. Dia adalah seorang di antara tokoh munafik di Madinah yang membuat dia tidak bisa menerima Nabi Muhammad SAW karena hasadnya dia. Yang seharusnya dia kalau tidak datang Nabi ya, ke Madinah, maka dia akan menjadi pemimpinnya Madinah karena dia adalah senior yang hanya tinggal sendiri ya. Maka dia akan menjadi pemimpin kalau tidak datang Nabi. Karena datang Nabi, dia hasad. Ini yang membuat dia menolak Nabi SAW. Padahal dia bermajelis dengan Nabi.
Dan ini yang membuat dia menjadi tokoh munafik nomor 1 ketika itu. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, coba lihat bagaimana sifat hasad ini menghalangi seseorang dari kebaikan, yang membuat dia menjadi menolak kebenaran, batrul haq wa ghamtun nas, dan membuat dia memandang rendah manusia. Jadi hasad itu ya benar, dia memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu. Sebagaimana api memakan kayu. Kenapa? Dia menyeret seseorang dari perbuatan satu keburukan menuju keburukan lainnya. Minimal dia melakukan ghibah. Ghibah itu dosa besar. Seperti itu dia. Ini yang juga terjadi terhadap saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Mereka membuang Nabi Yusuf, bahkan mereka mau berniat membunuh. Hanya disebabkan karena hasadnya mereka. Padahal dia adalah saudara kandungnya. Karena hasadnya mereka kepada Nabi Yusuf, merasa ayahnya tidak adil, terlalu sayang kepada Nabi Yusuf dan mengabaikan mereka sehingga mereka melakukan itu. Allah Akbar. Coba lihat bagaimana penyakit hasad ini menimpa seseorang. Dan ini banyak terjadi di zaman kita saat ini. Rekan sekantor kita, kawan dagang kita, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah perkara-perkara yang sudah seharusnya kita wanti-wanti. Nah, bagaimana cara kita mengatasi sifat hasad ini? Nah, diantaranya adalah miliki sifat qanaah. Merasa cukup dengan apa yang kita miliki, yang kita punyai. Syukuri apa yang ada. Itu. Ketika kita bersyukur dengan apa yang kita miliki, maka kita akan bahagia. Nah, orang yang bahagia ini, merasa cukup ini, dia akan terhindar dari hasad. Dia nggak akan iri dengan orang lain. Karena dia merasa udah puas, cukup dengan apa yang dia sudah miliki. Itu yang pertama. Nah, yang kedua bagaimana? Doakan, lawan dia. Lawan dengan berdoa. Ketika kita dapati ada saudara kita lewat dengan kendaraan barunya, coba doakan. Ya Allah, mudah-mudahan berkah apa yang dia miliki. Maka doa kita itu pada asalnya itu mengobati, melawan setan bisikan yang ada dalam diri kita untuk agar tidak hasad dengannya. Kemudian bagaimana? Apalagi yang kita lakukan untuk mengobati agar tidak tersebarnya hasad? Nah, kita di zaman masa ini yang zaman mudah sekali media tersebar. Ada satu perbuatan yang banyak tidak kita sadari, yaitu memamerkan kebahagiaan. Memamerkan ketika dia beli kendaraan baru, dia foto, dia posting. Ketika dia berjalan-jalan di tempat berrekreasi, kemudian dia foto, dia posting. Ini pada asalnya menyebabkan banyaknya muncul hasad. Bahkan tidak jarang menjadi dengki dan lain sebagainya. Ini coba tahan diri kita untuk tidak memunculkan atau menyebabkan hasad pada saudara-saudara kita. Dengan cara apa? Coba cukupkan diri kita saja. Jangan memamer. Karena ketika kita pamer, ketika itulah kita akan menuai apa yang kita panen, apa yang kita tanam. Ya, kita dengan memamerkan apa yang kita miliki itu, maka pada asalnya kita telah memamerkan. Dan yang kita panen nantinya adalah itu tadi badai. Yaitu cemoohan, difitnah, digibah, dan lain sebagainya. Itu hasil dari perbuatan kita sendiri. Kalau kita tidak mau merasakan itu, maka jangan lakukan. Ya, mudah-mudahan kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Allah jaga diri kita dari sifat hasad ini dan dilindungi dari kejahatan dari sifat hasad tersebut. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.